Notulennya siapa? Saya Ibu Konita. Wanita. Oke, bentar. Oke, boleh silahkan moderator dimulai. Lindung presentasi. Baik, izin memulai Bu Tiara dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun sudah mengenal ya. Saya Zara, dan saya di sini berperan sebagai moderator untuk perkuliahan filsafat MIPA pada hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu tentang materi presentasi kali ini. Oke, ini kayak Nah, teman-teman boleh direspon apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah, Jar, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Nandita, yang sudah merespon. Sebentar. Oke. Jadi, pada hari Diteruskan ini, dulu ya sebentar. jadi Maaf, maaf, pada, maaf mengganggu. ya, Ini diteruskan dulu. ya Saya mau kenapa Ibu? ganti device dulu sebentar. Hmm? Oke, baik Ibu. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Kali ini em, yang presentasi yaitu kelompok 3 dengan materi mengenai karakteristik ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, sebelum beranjak ke materi inti dari karakteristik dari ilmu alam serta ilmu sosial itu seperti apa, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan anggota kelompok 3, yaitu ada Maulidia Dwi Setiawati. Zahra, maaf, itu Oke. di layar ada Maulidia Dwi sorry maaf, ada Maulidia Dwi Setiawati. Selanjutnya ada apa? Maaf. Sebentar, sebentar maaf. Masih ada gak? masih Zat, di atas. Oh, oh, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sebentar, kita ulang dulu ya guys. Oke, maaf ya. Ini ya. Oke. Apa udah terlihat teman-teman? Belum. Belum jarak. Udah. Oke, udah terlihat teman-teman? Oh iya, masih ada. Nah, Di kus. Oh, sebentar. Atasnya masih ada item-item ya, teman-teman? udah nggak ada Zara, udah nggak ada. Udah nggak ada, aman? Masih ada. Ya, tambah itu Aman? lagi. Nanti ketutup sendiri nggak sih? Aman, teman-teman? Aman. Oke, baik. Aman. Izin melanjutkan. Jadi, kita langsung aja nih ke kenalan ke anggota kelompok 3, yang dimana itu ada anggotanya Mauludia Dwi Setiawati sebagai pembicara pertama, lalu ada Edelin Angelia karena dia sebagai pembicara ketiga, dan juga ada Nesa Zakia Safitri dia sebagai pembicara kedua. Nah,
Langsung aja ke inti dari itu. Di sini kita ada subbab pokoknya nih pembahasan yang ingin dibahas pada hari ini. Yang pertama ada ilmu alam, karakteristik sampai dengan peran ilmu alam itu sendiri dalam masyarakat seperti apa. Yang kedua itu ada ilmu sosial, yaitu menyangkut hakikat ilmu sosial, karakteristik serta peran ilmu sosial itu dalam masyarakat seperti apa. Dan yang ketiga itu ada perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial itu seperti apa. Nanti akan dibahas. Nah, langsung aja kita ke sub pokok pertama, yaitu ada ilmu alam, yang dimana ini akan dibahas oleh Maulidia. Pada Maulidia, saya persilakan. Baik, terima kasih Zahra selaku moderator. Selanjutnya kita akan mempelajari ilmu alam. Di sini ilmu alam kita akan membahas hakikatnya, karakteristiknya, dan cabang ilmu alamnya. Yang pertama itu hakikat ilmu alam. Jadi ilmu alam itu bisa dikenal dengan istilah natural science. Lalu pada hakikatnya ilmu alam itu adalah ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya, dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Nah, menurut Rishanti tahun 2013, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia yang luas, yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan hipotesa-hipotesa. Bisa selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu memiliki objek untuk dikaji. Nah, objek yang dikaji ini adalah alam, dan dia tuh bersifat konkret atau benda yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, ilmu alam objek ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada objek fisika, yang pastinya dia berupa benda-benda angkasa atau benda-benda alam. Nah, yang kedua ini ada objek kimia, itu ya udah pasti dia zat-zat kimia. Dan yang terakhir itu ada objek biologi. Nah, dia ini tentang makhluk hidup atau fosil-fosil. Nah, selanjutnya itu bersifat empiris. Artinya, itu berdasarkan pada pengalaman atau pengamatan secara langsung dan nyata terhadap objek. Nah, yang ketiga itu ada bersifat sistematis, artinya menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yang bersifat baku untuk kajian seperti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, dan lain-lain. Nah, ini tuh agar hasil yang didapatkan itu sama meskipun orang yang melakukan berbeda. Selanjutnya, bersifat objektif. Artinya, ini tuh tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi si peneliti. Dan hasil penelitian ilmiah itu juga tidak memihak kepada siapapun, gitu. Selain memihak pada kebenaran ilmiah. Nah, selanjutnya bersifat universal. Artinya, ini tuh berlaku untuk semua orang, dimanapun atau kapanpun. Misalnya kita ingin mengawinkan tumbuhan A dengan tumbuhan B. Itu dimanapun dan kapanpun pasti kita menggunakan hukum persilangan, yaitu hukum Mendel. Nah, selanjutnya itu bersifat verifikatif atau kebenarannya itu nggak bersifat mutlak. Artinya, sesuatu yang awalnya itu dianggap benar, bisa suatu saat mungkin dianggap kurang tepat karena ditemukan bukti-bukti yang baru. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya ini ada cabang ilmu alam. Yang pertama, astronomi. Ya, pastinya membahas tentang benda-benda alam. Yang kedua ada biologi. Ini mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Yang ketiga ada ekologi.
Ini mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu yang keempat ada fisika, yang pasti mempelajari gaya, gerak, energi, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada kimia, itu mempelajari susunan-susunan materi, lalu akibat dari reaksi suatu kimia. Selanjutnya ada geologi, ini ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sejarah, dan proses-proses dalam membentuk bumi. Lalu ada geografi, ini yang mempelajari tentang permukaan bumi. Dan yang terakhir ada ilmu bumi, ini yang mempelajari sistem fisik dari bumi yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Next. Maaf teman-teman, ini hilang ya layarnya. Udah aman, Sir. Aman-aman. Lanjut, kita bahas tentang peran ilmu alam dalam masyarakat. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi ilmu alam tuh berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Misalnya dalam bidang pertanian, itu sekarang kita sudah menerapkan ilmu biologi dan kimia, di mana kita bisa menghasilkan pupuk dan Oke, sorry teman-teman, tadi kelempar dari Zoom, koneksinya kurang stabil. Baik, saya akan share screen lagi materinya. Gue ya. Hmm. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oke. Baik, makasih Lintang yang sudah membantu. Em, ke yang slide 8, Tang, boleh? Ke slide 8. Ya, selanjutnya ini ada materi peran ilmu alam dalam masyarakat yang masih dijelaskan oleh Maulidia. Pada Maulidia, saya persilakan untuk melanjutkan materinya. baik, terima kasih Zara. Oke, saya ulang ya. Jadi peran ilmu alam dalam masyarakat itu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ilmu alam ini berperan untuk memenuhi kehidupan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, ini sudah kita realisasikan dalam bidang pertanian. Misalnya, kita menerapkan ilmu biologi dan kimia untuk menghasilkan pupuk, rekayasa genetika, dan irigasi. Nah, yang kedua ini menaikkan kualitas mutu produksi. Di dalam industri makanan dan minuman, kita sudah menerapkan ilmu bioteknologi yang dimana ilmu itu sudah membantu kita untuk mengawetkan produk tanpa mengurangi nilai gizinya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi.
Nah, kalau dalam bidang transportasi itu ada, kalau kalian tahu, kereta dari Cina, dia sudah menggunakan ilmu fisika, yaitu menggunakan magnet levitasi. Jadi keretanya itu udah nggak pakai roda, tapi udah pakai magnet. Nah, kalau dalam bidang komunikasi itu kita menerapkan ilmu elektromagnetik, seperti kita menggunakan radio, optik, dan satelit. Lalu yang terakhir itu memberikan kontribusi dalam ilmu kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ilmu alam udah berkontribusi besar banget ya. Contohnya dalam penemuan obat, teknologi medis, dan yang lainnya. Kalau dalam obat seperti kita menemukan vaksin untuk COVID-19 kemarin, dan kalau dalam bidang teknologi medis, ilmu fisika tuh memberi apa ya, memberi kontribusi untuk membuat CT scan. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Maulidia yang sudah menyampaikan materi terkait peran terkait ilmu sosial, ilmu alam, sorry. Selanjutnya itu materi yang kedua terkait ilmu sosial yang dimana akan membicarakan tentang hakikat sampai dengan keperan ilmu sosial itu sendiri dalam masyarakat. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh Nesa. Kepada Nesa, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, di sini ada hakikat ilmu sosial. Nah, ilmu sosial ini dikenal sebagai social science, yang dimana ilmu ini tuh mempelajari tentang perilaku, interaksi, dan struktur sosial manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Yang dimana tujuan dari ilmu sosial ini adalah memahami fenomena sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Di sini ada menurut ahli yaitu Durkheim, dia yang mendefinisikan kalau ilmu sosial itu adalah suatu studi tentang fakta sosial seperti norma, nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Jadi ilmu sosial ini membantu kita memahami kehidupan bermasyarakat dan bagaimana individu itu berinteraksi dalam sistem sosial. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik atau ciri dalam ilmu sosial. Yang pertama itu mengkaji hubungan-hubungan antar manusia. Itu tuh seperti memahami bagaimana manusia berinteraksi dalam masyarakat. Nah, contohnya itu ada penelitian tentang bagaimana media sosial itu mempengaruhi interaksi antar individu. Lalu yang kedua ada bersifat normatif dan deskriptif. Itu tuh menggambarkan serta memberikan pedoman dalam kehidupan sosial. Contohnya, studi tentang etika bisnis yang membahas bagaimana perusahaan seharusnya bertindak secara moral. Lalu ada bersifat dinamis. Nah, ini tuh selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Contohnya, dahulu kita tuh komunikasi melalui surat, nah sekarang bisa melalui media sosial ataupun WhatsApp seperti itu. Lalu yang keempat ada kesimpulan dapat digunakan secara generalisasi. Nah, itu adalah hasil kajian ilmu sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Contohnya, studi tentang kebiasaan belanja online yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat itu memilih e-commerce dibandingkan toko fisik. Yang kelima ada bersifat teoritis. Nah, ini tuh berdasarkan teori yang dikembangkan berdasarkan penelitian. Contohnya, teori supply dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga suatu barang ditentukan berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Jadi ilmu sosial ini tidak statis namun berkembang sesuai zamannya gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada cabang dalam ilmu sosial. Yang pertama ada ekonomi. Itu tuh fokusnya mengenai kelangkaan kebutuhan hidup. Contohnya, orang itu lebih memilih membeli barang diskon di market atau daripada di toko biasa karena lebih murah. Lalu ada politik, itu tuh tentang kekuasaan dan juga kekuatan. Contohnya itu pemilu yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden atau
pemimpin daerah. Lalu ada ekologi, itu fokusnya mengenai interaksi kehidupan dan lingkungan. Contohnya itu tentang studi dampak limbah plastik pada kehidupan lalu. Lalu ada sosiologi, fokusnya kepada masyarakat. Contohnya tentang bagaimana tren fashion di kalangan remaja berubah setiap tahun. Lalu ada antropologi, itu tentang kebudayaan. Contohnya itu tentang upacara adat di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada psikologi, itu tentang kejiwaan ataupun kepribadian. Contohnya itu mengapa seseorang itu lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja secara tim. Lalu ada sejarah, itu berkaitan dengan waktu. Contohnya pelajaran tentang perang di Diponegoro dan juga dampaknya terhadap Indonesia. Lalu yang terakhir ada geografi, itu mengenai ruang. Contohnya itu penelitian tentang bagaimana letak geografis mempengaruhi pola cuaca dalam suatu daerah. Jadi cabang ilmu sosial ini membantu kita memahami berbagai aspek kehidupan dari ekonomi hingga budaya. Boleh di next? Nah, ini ada peran ilmu sosial dalam masyarakat. Yang pertama, memahami dinamika sosial. Jadi ini tuh memantau perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, perubahan gaya hidup masyarakat setelah pandemi COVID-19 seperti bekerja WFH gitu. Lalu yang kedua ada menyelesaikan konflik sosial. Nah, ini tuh menganalisis dan mencari solusi dalam permasalahan sosial. Contohnya, mediasi dalam kasus sengketa tanah antara warga dan juga pemerintahan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dia memanfaatkan ilmu sosial untuk kebijakan publik dan juga pembangunan. Contohnya misalnya program bansos untuk masyarakat kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang keempat ada memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bangsa. Ini tuh menjaga harmoni dan keberagaman budaya. Contohnya itu perayaan Hari Kemerdekaan yang mempererat persatuan masyarakat. Lalu yang terakhir ada mendorong perubahan sosial yang positif, yaitu membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Contohnya kampanye anti-bullying di sekolah yang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa. Jadi ilmu sosial ini membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga sejahtera. Kalau secara keseluruhan, ilmu sosial itu adalah bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami ilmu sosial, kita dapat menganalisis, memahami, dan juga menciptakan solusi untuk berbagai permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Nisa yang sudah bagus menjelaskan terkait aspek ilmu sosial. Nah, selanjutnya kita beranjak ke materi yang lain yaitu perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial dan ini akan disampaikan oleh pembicara ketiga yaitu Adeline. Kepada Adeline, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Secara umum, ilmu alam itu membatasi diri pada gejala alam yang dapat diamati dan juga diuji dengan menggunakan metode ilmiah, seperti fisika, kimia, biologi, dan juga matematika. Sedangkan ilmu sosial itu mempelajari kehidupan manusia, baik aspek fisik maupun non-fisik, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga politik. Ilmu alam itu juga dapat mengulangi pengamatannya berkali-kali dengan hasil yang sama. Sedangkan ilmu sosial itu lebih sulit berkembang karena hasil dari pengamatannya itu tidak akan konsisten. Next. Nah, perbedaan yang pertama itu kesukaran dalam pengamatan. Gejala sosial tidak dapat sepenuhnya diingat dan memerlukan alat perekam untuk mendokumentasikan kejadian. Sementara itu, gejala alam lebih mudah diamati karena dapat dilakukan dengan cara berulang dalam kondisi laboratorium. Misalnya, penelitian terhadap tumbuhan di laboratorium itu bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan ilmu sosial, itu suatu kejadian bisa terjadi tanpa bisa diulang kembali secara persis. Maka dari itu, penelitian sosial itu diperlukan pencatatan atau perekaman supaya data yang ditemukan itu tidak hilang. Selanjutnya.
Nah, perbedaan yang kedua itu objek penelaahan yang kompleks. Ilmu sosial itu memiliki objek penelaahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan ilmu alam. Jika ilmu alam itu mempelajari satu jenis gejala yang berupa gejala fisik, ilmu sosial itu mempelajari gejala yang lebih beragam. Misalnya, perilaku manusia dan juga perubahan yang terjadi di kehidupan sosial. Nah, yang kedua, keduanya itu memiliki kesamaan dalam meneliti makhluk hidup dan juga lingkungan. Tetapi ilmu alam itu berfokus pada bentuk fisik, sedangkan ilmu sosial meneliti tingkah laku dan perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, nah, perbedaan yang ketiga itu objek penelaahan yang tak terulang. Dalam ilmu sosial, penelitian terhadap suatu kejadian tidak dapat diulang dalam waktu yang singkat, karena kondisi sosial itu akan selalu berubah, berbeda dengan ilmu alam, di mana eksperimen itu hasilnya bisa kita tentukan. Seperti contohnya, yang pertama, Auguste Comte memerlukan waktu lama untuk mempelajari kehidupan sosial masyarakat karena perubahan sosial terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman. Dan contoh yang kedua itu Thomas Alva Edison terus melakukan percobaan berkali-kali dalam menciptakan lampu pijar. Dan itu menunjukkan bahwa dalam ilmu alam, eksperimen itu dapat dilakukan secara berulang kali. Selanjutnya, perbedaan yang keempat itu hubungan antara ahli dan juga objek penelaahan. Nah, ahli ilmu alam meneliti fakta yang terdapat pada alam. Nah, itu bersifat objektif dan dapat diuji dengan metode ilmiah. Sedangkan ahli ilmu sosial itu meneliti fakta dalam masyarakat yang bersifat kondisional dan juga kompleks. Contohnya yang pertama, Isaac Newton merumuskan hukum usaha dalam fisika sebagai perkalian gaya atau F dengan jarak yaitu A yang berlaku secara universal. Dan contoh yang kedua, Harold de Lasswell dalam ilmu politik merumuskan konsep who get what, when, and how yang lebih bersifat subjektif dan bergantung pada konteks masyarakat. Selanjutnya, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu alam atau natural science mempelajari gejala alam dengan pendekatan objektif, empiris, dan sistematif, berfokus pada fenomena fisik dan teruji melalui eksperimen. Cabangnya itu mencakup astronomi, biologi, kimia, fisika, dan lainnya. Perannya adalah memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kualitas produksi, dan juga mendukung kesehatan. Sedangkan ilmu sosial atau social science itu mempelajari perilaku dan interaksi manusia dalam konteks sosial, bersifat dinamis, normatif, dan teoritis. Cabangnya itu meliputi ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, dan lainnya. Perannya itu memahami dinamika sosial, menyelesaikan konflik, dan mendorong perubahan sosial positif. Nah, untuk perbedaan yang utamanya, ilmu alam itu berfokus pada dunia fisik dengan pendekatan objektif, sementara ilmu sosial lebih kompleks, berfokus pada interaksi manusia yang bersifat subjektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Adeline yang sudah memaparkan terkait subbab terakhir dari materi kelompok 3. Nah, sebelum itu, sebelum ke sesi pertanyaan, saya mohon izin kepada Bu Tiara, apakah ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu terkait kelompok 3, ataupun teman-teman mungkin ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Boleh dilanjutkan ke pertanyaan saja. Oke, baik teman-teman, seperti biasa, seperti minggu lalu, untuk pertanyaan di sini ada 3 penanya karena ada 2 kelompok, jadi dibatasi untuk 3 penanya aja dan hanya ada 1 sesi. Dan seperti biasa, sistemnya tuh cepet-cepetan dari raise hand-nya. Nanti saya akan hitung dari 1 sampai 3, biar nggak kelamaan. Oke, langsung aja ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Saya hitung dulu.
Saya stop share dulu, mohon di stop share dulu. Oke, makasih. Oke, teman-teman, di mohon apa ya? Disiapkan gitu reaksinya, resignnya. Oke, saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Boleh langsung diresign teman-teman. Oke, ada Nasya, ada juga Kaila, ada dua penanya. Masih ada satu slot ya teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Oke, kita tunggu sampai 1 menit deh. Oke, oke. Udah 3, itu ada Nasya, ada Kaila, dan juga ada Mediani. Boleh notulen untuk ditulis dulu yang raise hand tercepat untuk kelompok 3 ini. Oke, sudah notulen sudah dicatat. Oke, sudah. Terima kasih, Konita. Oke, baik. Itu saja mungkin yang dapat kelompok saya untuk ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kelompok 3 materinya yang tentang peran ilmu alam, ilmu sosial dalam lingkungan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya itu kelompok 4. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf teman-teman, pertanyaannya lupa. Maaf. Eh, di sini di layar saya tuh pertama ada Nasya. Boleh langsung aja diutarakan, Nas, pertanyaannya. Maaf ya teman-teman, grogi. Oke, baik. Terima kasih, Zahra. Perkenalkan, saya Nasya Hadir Hafso, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya mau nanya, gimana sih ilmu alam, ilmu sosial bisa kerjasama gitu dalam mengatasi tantangan global, contohnya kayak krisis air bersih, terus juga kayak yang mau Lydia sudah terangin tentang ketahanan pangan, terus juga penyebaran penyakit. Terus gimana caranya ilmu alam sama ilmu sosial itu bisa saling melengkapi buat nyiptain solusi yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, aman gak nih untuk notulen? Jadi pertanyaan intinya dari Nasya itu gimana caranya ilmu alam dan ilmu sosial itu berdampingan gitu cara kerjanya. Oke, apa seperti itu, Nas? Iya, Zahra. Oke, aman notulen udah dicatat? Oke, langsung kita ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada Kaila Sofa Azizah. Silakan Kaila diutarakan pertanyaannya. Terima kasih Zara atas kesempatannya. Jadi saya Kaila Sofa Aziza dari perwakilan kelompok 13, izin bertanya kepada kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada apakah ada kondisi di mana metode penelitian ilmu alam ini diterapkan dalam ilmu sosial gitu? Jika ada, dalam kondisi seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi boleh saya ulang ya, inti pertanyaan dari Kaila itu ada gak sih kondisi ilmu alam gitu yang bisa diterapkan juga nih ke dalam peranan ilmu sosial gitu. Seperti itu kan Kaila? Ya, metode penelitiannya. Oke, terkait metode penelitiannya. Pada Konita sebagai notulensi aman? Oke, langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada Mediani, langsung aja Med diutarakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya Mediani perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya. Tadi kan sebelumnya dijelaskan, cabang ilmu alam ini kan ada 8 ya. Salah satunya adalah geografi. Tapi di slide selanjutnya, di cabang ilmu sosial itu juga dijelaskan kalau geografi juga merupakan cabang ilmu sosial. Jadi, geografi ini sebenarnya masuk ke cabang ilmu alam atau cabang ilmu sosial ya. Terima kasih. Oke, jadi inti pertanyaan dari Medi itu sebenarnya geografi itu masuk ke lingkup alam atau lingkup sosial sih gitu. Oke. Konita udah dicatat?
Oke, terima kasih kepada tiga penanya untuk kelompok tiga dan silakan selama sesi kelompok 4 ini berlangsung, silakan didiskusikan terlebih dahulu terkait jawaban dari masing-masing pertanyaan. Oke, sekian Saya dari boleh saya. tanya, moderator? Oh, boleh Ibu, dipersilakan. Oke, untuk kelompok 3, saya ingin bertanya terkait apa sih peran ilmu sosial dalam memahami fenomena mengenai perubahan perilaku masyarakat. Nah, kemudian dikaitkan dengan perubahan perilaku ini, apakah perubahan perilaku ini hanya berperan dalam ilmu sosial aja atau ada kaitannya dengan ilmu alam? Aman Konita untuk pertanyaannya? Oke. Jadi bisa saya ulangi ya Bu, inti pertanyaannya itu adalah terkait peran fenomena fenomena peran ilmu sosial itu apakah bisa juga untuk diterapkan dalam ilmu sosial gitu. Pada intinya seperti itu, Ibu. Eh, Peran ilmu sosial dalam perubahan perilaku itu seperti apa? Kemudian kaitkan dengan ilmu alam, apakah perubahan perilaku berkaitan juga dengan ilmu alam atau hanya ilmu sosial saja? Oke, oke Bu, terima kasih atas konfirmasi pertanyaannya. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Silakan untuk kelompok 3 untuk didiskusikan terlebih dahulu terkait jawabannya bagi para penanya pada hari ini. Dan sekian dari saya, bisa dilanjutkan untuk ke kelompok 4. Terima kasih. Kepada kelompok 4, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Terima kasih, Zahra. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elsa dari kelompok 8 yang akan memandu presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Dan oke, karena sudah. Oke, terima kasih karena sudah terlihat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi yang akan dibahas itu tentang kritik tentang filsafat absolut matematika yang akan dijelaskan oleh kelompok 4. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Sakinah, yang kedua ada Umnia Azah, yang ketiga ada Mela Selviana. Nah, langsung aja kita masuk ke materi apa sih filsafat matematika itu dan sifatnya itu apa yang akan disampaikan oleh Sakinah. Kepada Sakinah dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya izin memaparkan materi yang pertama tentang apa itu filsafat matematika. Filsafat matematika ini adalah cabang filsafat yang merenungkan dan menjelaskan sifat matematika. Ini adalah makna dari epistemologi, yaitu menjelaskan pengetahuan manusia pada umumnya. Filsafat matematika membahas pertanyaan seperti apa yang menjadi dasar pengetahuan matematika, bagaimana sifat kebenaran matematika, apa itu karakteristik kebenaran matematika, apakah pembenaran untuk pernyataan-pernyataan yang ada, mengapa kebenaran matematika adalah suatu kebenaran yang penting. Boleh di next. Pendekatan epistemologis dalam filsafat matematika mengasumsikan bahwa pengetahuan diwakili oleh proposisi dan prosedur untuk memverifikasinya. Pengetahuan matematika terdiri dari proposisi dan pembuktiannya yang didasarkan pada alasan tanpa bantuan data empiris. Oleh karena itu,
Pengetahuan matematika dianggap sebagai pengetahuan yang paling pasti. Peran filsafat matematika adalah memberikan landasan sistematis dan mutlak untuk kebenaran matematika, yang merupakan asumsi mendasar dalam doktrin filsafat matematika. Dalam konteks ini, pembenaran menjadi pandangan utama dalam filsafat matematika, yang terikat pada pandangan absolutis. Materi yang kedua di sini ada sifat pengetahuan matematika. Matematika telah lama dianggap sebagai ilmu yang paling pasti karena memiliki dasar yang kuat. Euclid atau matematikawan asal Yunani membangun sistem matematis yang menjadi acuan selama berabad-abad. Pengetahuan dalam matematika didasarkan pada keyakinan yang bisa dibuktikan dengan alasan logis, bukan pengalaman empiris. Dalam matematika, kebenaran diperoleh melalui bukti deduktif dari aksioma dan postulat yang sudah diterima. Dengan kata lain, setiap pernyataan matematis harus dapat dibuktikan melalui aturan logika yang ketat. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sakina atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi pandangan absolutis terhadap matematika. Yang pertama itu ada logisisme, yang kedua ada formalisme, dan yang ketiga ada konstruktivisme. Dan yang logisisme dan formalisme akan dijelaskan oleh Umnia Azah. Kepada Umnia Azah dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan logisisme. Jadi logisisme atau logisisme adalah sekolah pemikiran yang menganggap matematika merupakan bagian atau perluasan dari logika murni, atau semua matematika dapat disimpulkan dari logika murni tanpa menggunakan konsep matematika khusus. Jadi di situ dijelaskan, semua matematika dapat disimpulkan dari logika murni tanpa menggunakan konsep matematika. Jadinya saat seseorang ketika dia menggunakan logikanya untuk berpikir, maka menghasilkan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan matematika. Di sini terdapat dua klaim dari logisisme. Yang pertama adalah semua konsep matematika dapat direduksi atau dimodelkan menjadi logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan kesimpulan logika sendiri. Tujuan dari klaim ini, jika semua matematika dapat diekspresikan dalam istilah logika murni dan dibuktikan dari prinsip-prinsip logika saja, maka kepastian pengetahuan matematika dapat direduksi menjadi logika. Logika itu dianggap memberikan landasan tertentu untuk kebenaran. Oke, next. Nah, setelah kita melakukan klaim yang ada dua klaim utama sebelumnya, dari dua klaim itu, logisisme ini terbentur pada klaim kedua, di mana klaim pertama menganggap bahwasannya matematika itu bisa direduksi atau dimodelkan dalam bentuk matematika. Sedangkan klaim kedua, kebenaran matematika itu diambil dari aksioma dan penarikan kesimpulan yang logis. Nah, ternyata mereka itu terbentur sendiri dengan klaim yang kedua. Jadi di sini terdapat kegagalan dalam klaim tersebut. Yang pertama adalah logisisme gagal pada klaim kedua. Matematika memerlukan aksioma non-logis seperti aksioma infinity atau aksioma ketakhinggahan, atau himpunan semua bilangan asli adalah yang tak terbatas, dan aksioma pemilihan atau perkalian kartesian dari himpunan tak kosong adalah himpunan tak kosong. Yang kedua, kita bisa ambil aksioma infinity sebagai contoh proposisi yang meskipun dapat dikemukakan dalam hal logis, namun tidak dapat dinyatakan dengan logika untuk menjadi pembenaran. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah formalisme. Pemikiran formalisme adalah memandang bahwa matematika adalah permainan yang dimainkan secara formal dengan menggunakan tanda-tanda di atas kertas yang mengikuti aturan.
Jadi, mereka itu memandang itu hanya sebatas permainan saja. Kenapa seperti itu? Dikarenakan permainannya itu berkaitan dengan menghitung, lalu berkaitan dengan logika, dan lain-lain, secara formal menggunakan tulisan-tulisan di atas kertas, dan tulisan-tulisan yang merupakan pertanda atau simbol-simbol matematika itu yang tetap di dalam mengikuti aturannya. Di sini terdapat dua klaim formalisme. Yang pertama, matematika murni dapat diekspresikan dalam sistem formal, di mana kebenaran matematika dipresentasikan dengan teorema formal. Yang kedua, keamanan sistem formal dapat ditunjukkan dalam bentuk kebebasan dari ketidakkonsistenan melalui metamatematika. Tujuan dari klaim ini untuk menerjemahkan matematika ke dalam sistem formal yang tidak dapat diinterpretasikan. Karena itu, kebenaran matematika harus dapat ditulis dalam bentuk sistem formal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kegagalan dalam klaim tersebut. Teorema ketidaklengkapan Gödel menunjukkan bahwa dua klaim formalisme tidak dapat dipenuhi. Yang pertama, teorema pertamanya menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran aritmatika dapat diturunkan dari aksioma Peano. Yang kedua, teorema ketidaklengkapan kedua menunjukkan bahwa dalam kasus yang diinginkan bukti konsistensi memerlukan metamatematika yang lebih kuat daripada sistem yang akan dilindungi, yang dengan demikian tidak ada perlindungan sama sekali. Misalnya, untuk membuktikan konsistensi aritmatika Peano itu membutuhkan sebuah aksioma dari sistem itu dan asumsi-asumsi lainnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kedua klaim formalisme ini telah dibantah, bahwa tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal, dan lebih jauh, sistem itu sendiri tidak dapat dijamin secara aman. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azza atas penjelasannya. Yang terakhir yaitu ada konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Mela. Kepada Mela dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah merekonstruksi pengetahuan matematika dan mereformasi praktik matematika dalam rangka untuk menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Untuk tujuan ini, konstruktivisme ini menolak argumen non-konstruktif seperti bukti Cantor bahwa bilangan real tak terhitung. Dalam konstruktivisme ini terdapat dua klaim. Yang pertama, tesis positif. Itu cara intuisionistik dalam menafsirkan gagasan matematika dan operasi logika adalah koheren dan sah, sehingga matematika intuisionistik menjadi mudah dipahami. Yang kedua ada tesis negatif, yaitu cara klasik dalam menafsirkan gagasan matematika dan operasi logika adalah tidak koheren dan tidak sah. Karena matematika klasik banyak terdistorsi dan tidak dapat dipahami. Next. Lalu dari perspektif epistemologis, tesis positif dan negatif, intuitinosim memiliki kelemahan. Dari perspektif epistemologis, tesis positif dan negatif, yang pertama ada para intuisionistik mengklaim memberikan dasar tertentu untuk prinsip kebenaran matematika, mereka dengan menurunkannya secara mental dari aksioma tertentu secara intuitif, menggunakan metode pembuktian yang aman secara intuitif. Tesis negatif mengarah pada penolakan yang tidak beralasan dari pengetahuan matematika yang diterima dengan alasan bahwa itu tidak dapat dipahami. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mela atas penjelasannya. Dan di sini udah selesai, udah di ujung materi.
Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditambahkan kepada Bu Tiara dan teman-teman? Tidak ada, saya langsung tanya aja ya. Ah ya Bu, baik. Oke, jadi nanti dilanjut pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, eh, pertanyaannya itu gimana sih kritik terhadap pandangan absolut matematika ini dapat mempengaruhi cara kita untuk memahami hubungan antara matematika dan fenomena di dunia nyata. Kalau aplikasinya itu seperti di ilmu fisika gitu atau teknik gitu. Jadi bagaimana kritik pandangan absolut matematika dapat mempengaruhi cara kita memahami hubungan antara matematika dan dunia nyata. Oke, terima kasih. Ya, baik, Ibu, terima kasih. Saya akan ulangi pertanyaannya. Gimana sih kritis terhadap pandangan absolut matematika yang dapat mempengaruhi cara kita matematika dengan dunia fisika gitu ya, Bu? Eh, Cara kita memahami hubungan antara matematika dan dunia nyata. Oke, baik Ibu, terima kasih. Apakah untuk notulen sudah ditulis untuk kepada Fitra? Sudah jelas. Oke, sebelumnya saya izin stop share dulu ya. Oke, kita lanjut dengan sesi pertanyaan yang hanya ada 3 orang penanya saja karena hanya ada satu sesi. Untuk yang ingin bertanya bisa di raise hand dalam hitungan ketiga. Dan jangan lupa sebutkan asal kelompoknya ya. 1, 2, 3. Oke, ada Afifah. Ya baik, ditunggu 2 menit kali ya. Untuk yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, yang kedua ada Konita. Tinggal satu lagi nih. Ada lagi gak yang mau bertanya? Oke, baik, karena waktunya udah 2 menit dan hanya ada Viva dan Konita, maka hanya 2 saja ya. Tapi jika ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand saja. Kepada Afifa, langsung aja terkait pertanyaannya. Baik.
Saya Siswa ini dari kelompok 7. Izin bertanya. Kan tadi ada penjelasan terkait formalisme ya. Nah itu tadi dibilang kalau misalnya matematika itu adalah permainan formal yang menggunakan tanda-tanda yang pasti penuh, yang punya maknanya sendiri dan ada aturannya sendiri. Nah pertanyaan aku tuh gimana kalau misalnya ternyata si matematika ini tuh ada sistem formal yang justru nggak punya makna gitu kan. Apakah menurut kelompok kalian nih, apakah kira apakah ada sistem matematika lain yang sekiranya bisa menggantikan apa matematika yang nggak memerlukan makna ini buat di waktu yang akan mendatang gitu. Oke, Fitra bagaimana? Apakah boleh diulang lagi ya, Viva, pertanyaannya? Pertanyaannya itu gimana kalau misalnya si matematika ini tuh ternyata sistem formal yang nggak punya makna gitu. Apakah menurut kelompok kalian nih adakah sistem matematika lain yang mungkin ternyata lebih cocok untuk masa yang akan mendatang gitu? Simpelnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, jelas. Terima kasih. Terima kasih Afifa atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Konita. Silakan Konita. Baik, terima kasih Elsa. Perkenalkan nama saya Konita Kamila, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi di PPT dijelaskan bahwa matematika itu didasarkan pada logika dan bukti deduktif. Eh, Lalu untuk matematika sekarang kan sudah berkembang pesat gitu ya. Lalu mencakup juga berbagai bidang yang kompleks. Nah, dari beberapa bidang itu seperti teori probabilitas atau statistika dan lain-lain gitu melibatkan ketidakpastian gitu. Jadi apakah eh, pendekatan ini tuh mengurangi sifat pasti matematika seperti yang dijelaskan dalam PPT atau bagaimana gitu? Bagaimana Fitra? Maaf, boleh diulang lagi, Kak Nita, pertanyaannya? Jadi di PPT kan dijelaskan bahwa matematika itu kan didasarkan pada logika dan bukti deduktif gitu kan ya. Nah, lalu kan sekarang matematika itu udah berkembang pesat gitu, udah modern. Terus mencakup berbagai bidang yang kompleks. Terus juga misalnya seperti teori probabilitas dan statistika itu melibatkan ketidakpastian. Nah, apakah pendekatan ini tuh mengurangi sifat pasti matematika seperti yang dijelaskan dalam PPT atau bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Konita atas pertanyaannya. Fitra bagaimana? Oke. Oke, sudah selesai dari kelompok 4. Saya kembalikan ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Untuk kelompok 3. Baik, di layar saya ada Alisa dan Elizabeth yang angkat tangan. Silahkan. Masih bisa nanya kan ya? Iya, bisa-bisa. Oke. Izin bertanya. Saya Elizabeth Damayanti dari kelompok 11. Izin tanya, menurut kelompok kalian, filosofi matematika itu tuh sebenarnya ditemukan atau diciptakan ya? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Elizabeth. Untuk Fitra, bagaimana? Oke.
Oke, baik, karena udah ada 3 penanya ya, sudah cukup untuk kelompok 4, maka kita oper ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kelompok 4. Untuk kelompok 3, boleh aja langsung dijawab pertanyaan terlebih dahulu dari pertanyaan yang pertama, itu pertanyaan Nasya. Lalu dilanjutkan ke pertanyaan Kaila. eh, Lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya sampai ke pertanyaan Mutiara yang terakhir. Terima kasih. Gue langsung dilanjutkan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nasya. Eh, Tadi pertanyaan kan gimana sih ilmu alam itu dan ilmu sosial bisa bekerja bareng gitu untuk mengatasi tantangan global seperti krisis air bersih, ketahanan pangan, penyebaran penyakit gitu, dan bagaimana caranya untuk saling melengkapi gitu. Nah, ilmu alam dan ilmu sosial itu bisa bekerja sama dengan menggabungkan pemahaman ilmiah dan juga pendekatan sosial gitu untuk menciptakan suatu solusi. Seperti contohnya dalam krisis air bersih, ilmu alam itu bisa membantu untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi seperti filter air gitu. Nah, sedangkan untuk ilmu sosialnya, dia bisa bekerja sama untuk memastikan bagaimana distribusi air ini tuh berjalan secara rata. Selanjutnya untuk ketahanan pangan, ilmu alam itu bisa menciptakan benih tanah hama gitu kan. Sementara ilmu sosial itu yang mengkaji bagaimana akses petani terhadap teknologi dan juga pasarnya. Dan yang terakhir itu penyebaran penyakit. Untuk ilmu alam bisa aja meneliti tentang vaksinasi, sementara untuk ilmu sosial itu mengkaji bagaimana strategi komunikasi untuk meningkatkan si vaksinasi ini kayak kampanye gitu-gitu. Apakah jawabannya dapat dapat diterima? Bagaimana Nasya? Untuk jawaban terkait pertanyaannya, apakah sudah terjawab menurutmu? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kali ya, boleh langsung aja dijawab ke pertanyaan yang kedua gitu. Nanti eh, jawaban jawaban make sure dari Nasya mungkin bisa di akhir waktu. Boleh langsung aja dilanjutkan ke jawaban pertanyaan dari Kaila, lalu Medi, dan Butiara. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Pertanyaannya, apakah ada kondisi di mana metode penelitian ilmu alam ini diterapkan dalam ilmu sosial dan jika ada seperti apa? Itu ada kondisi di mana metode penelitian ilmu alam diterapkan dalam ilmu sosial. Itu terutama dalam pendekatan kuantitatif. Misalnya di ekonomi perilaku itu melakukan eksperimen untuk menganalisis intensif terhadap keputusan ekonomi seseorang. Selain itu, di pendekatan statistik, itu ilmu alam juga diterapkan dalam sosiologi untuk memahami tren sosial, di mana ini tuh menggunakan metode analisis regresi. Terus dalam epidemiologi sosial, itu ilmu sosial tuh menggunakan pemodelan matematika untuk menganalisis bagaimana faktor sosial seperti kepadatan penduduk atau kebiasaan hidup. Nah, dari sini tuh kita bisa simpulin bahwa metode ilmu alam itu dapat memperkuat penelitian ilmu sosial, jadi menghasilkan pemahaman yang lebih akurat. Untuk Kayla, apakah jawabannya sudah terjawab? Pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab, Bang Lydia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Maulidia yang sudah menjawab pertanyaan Kaila dan terima kasih juga kepada Kaila yang sudah merespon. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir itu terkait pertanyaan dari Medi. Boleh langsung aja dijawab kelompok 3, Nisa.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mediani. Itu pertanyaannya, geografi itu masuknya ke cabang ilmu sosial atau ke cabang ilmu alam gitu. Nah, menurut kelompok kami, geografi itu termasuk ke dalam cabang ilmu sosial sekaligus juga cabang ilmu alam. Kenapa? Karena sifatnya itu yang multidisiplin, yang dimana geografi itu tuh mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan serta fenomena yang terjadi di permukaan bumi gitu. Nih misalnya geografi itu sebagai ilmu alam. Nah, di dalamnya itu ada klimatologi, itu tentang iklim dan juga cuaca, ada hidrologi, itu tentang air dan juga siklusnya. Lalu ada geomorfologi tentang bentuk dan proses pembentukan muka bumi. Jadi kajian-kajian itu tadi tuh berkaitan dengan tentang ilmu seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, sedangkan kalau geografi itu menurut ilmu sosial, itu tuh di dalamnya mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya itu ada geografi ekonomi, itu tentang aktivitas ekonomi berdasarkan dengan lokasi. Lalu ada geografi permukiman, itu tentang persebaran dan pola permukiman manusia. Lalu ada geografi kependudukan, itu tentang pertumbuhan distribusi dan mobilitas penduduk. Jadi kajian ini tuh eh, tentang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Jadi geografi ini tuh bisa masuk ke ilmu alam dan juga ilmu sosial karena dua-duanya itu mencakup tentang fenomena fisik dan juga interaksi manusia dengan lingkungannya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mediani? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Nesa dan kelompok 2. Ya, baik, terima kasih kepada Nesa yang sudah menjawab pertanyaan Medi dan terima kasih juga kepada Medi yang sudah merespon. Untuk konfirmasi terkait pertanyaan Nasya, itu dia koneksinya ada terkendala dan sudah di kolom chat dia bilang sudah terjawab. Maka bisa aja langsung dilanjutkan nih kelompok 3 ke pertanyaan Bu Tiara tadi. Pada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Tiara. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Tiara tadi, dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh anggota kelompok 3 lainnya ya. Tadi pertanyaannya itu adalah, apa peran ilmu sosial dalam memahami fenomena mengenai perubahan perilaku masyarakat? Nah, kemudian dikaitkan dengan perubahan perilaku. Apakah perubahan perilaku ini tuh hanya berperan dalam ilmu sosial saja atau berkaitan dengan ilmu alam juga? Nah, ilmu sosial itu kan menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seperti pendidikan, media, dan kebijakan. Kayak misalkan contohnya, bagaimana kampanye kesehatan itu bisa mendorong masyarakat untuk beralih dari pola makan yang tidak sehat ke gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok 3 yang selanjutnya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi, ilmu sosial itu memiliki peran penting dalam memahami fenomena perubahan perilaku masyarakat, karena fokusnya itu adalah menganalisis bagaimana individu dan kelompok berinteraksi serta bagaimana faktor sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya itu mempengaruhi pola pikir serta tindakan mereka seperti itu. Mungkin dapat dilanjutkan lagi. Oke, saya izin melanjutkan pertanyaan dari Bu Tiara. Itu apakah perubahan perilaku hanya berperan dalam ilmu sosial? Itu tidak, karena perubahan perilaku juga berkaitan dengan ilmu alam. Misalnya di ilmu kedokteran atau ilmu alam, itu meneliti efek rokok terhadap kesehatan. Nah, sementara ilmu sosial ini mengkaji bagaimana regulasi dan kampanye publik itu dapat mengurangi kebiasaan merokok. Nah, itu sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Silakan Ibu. Kalau kita tahu juga perubahan perilaku itu kan di dalam slide yang tadi dibuat oleh kelompok 3 juga masuk ke dalam komponen peranan ilmu sosial begitu ya. Memang betul perubahan perilaku itu kita bisa lihat dari ilmu-ilmu sosialnya gitu. Tapi ternyata tidak bisa
ilmu sosial dan ilmu alam itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Bisa jadi perubahan perilaku kita kan memang dilihat dari ilmu Ilmu sosialnya itu sosial. sendiri. Tapi faktor-faktor pendukung lainnya bisa saja kita dapatkan dari ilmu alam gitu. Jadi contohnya misalnya kalau tadi merokok ya, merokok. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu alam apa? Hal-hal medis misalnya. eh saya dulunya perokok, kemudian karena saya sakit, karena saya eh, divonis dokter gitu, akhirnya saya melakukan perubahan dalam diri saya. Nah, hal-hal faktor-faktor pendukung itulah yang berkaitan dengan ilmu alamnya. Jadi walaupun sebetulnya tidak bisa dilihat secara kasat mata begitu ya, ilmu ilmu sosial dan ilmu alam ini dua-duanya berpengaruh gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan Bu Tiara dan terima kasih juga kepada Bu Tiara yang sudah menambahkan kita jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator dari kelompok 4 untuk melanjutkan jalannya presentasi bagi kelompok 4 terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra. Kita lanjut ke kelompok 4. Nah, apakah sudah? Maaf Elsa, Eh, boleh dikasih waktu sedikit lagi? Oke, baik. 5 menit cukup, Azza. Insya Allah. Oke, baik. Kita tunggu 5 menit dahulu, terlebih dahulu ya, teman-teman.
Oke, baik. Karena sudah 5 menit, apakah kelompok 4 sudah siap? Baik, langsung aja untuk kelompok 4. Baik, terima kasih Elsa. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elizabeth. Eh, Tadi pertanyaannya, apakah filosofi matematika itu ditemukan atau diciptakan? Nah, di sini eh, sebenarnya tergantung sudut pandang setiap orang, karena ada pandangan matematika itu ditemukan, menyatakan bahwa objek matematika seperti bilangan, bentuk geometris, atau konsep kalkulus sudah ada secara independen di alam semesta, dan manusia hanya menemukannya. Terus ada juga matematika itu, ada yang beranggapan filosofi matematika itu diciptakan karena menganggap matematika sebagai ciptaan manusia. Serangkaian aturan dan simbol yang ada di matematika ini dibuat untuk memahami dunia. Nah, menurut kelompok kami, filosofi matematika ini ditemukan dan diciptakan atau campuran gitu. Kenapa? Karena pola dan hubungan matematika mungkin ada secara alami atau ditemukan, tetapi cara kita menuliskan, menyusun, dan menggunakannya adalah ciptaan manusia. Segitu aja. Apakah cukup untuk Elizabeth? Oh, berarti kesimpulan dari kelompok kalian tuh eh, diciptakan manusia gitu ya? Ini sih campuran atau hybrid gitu, karena eh, pola dan hubungannya itu ditemukan atau iya ditemukan, tetapi kayak cara menuliskan, menyusun atau menggunakannya itu ciptaan manusia. Oke, terima kasih pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Sakina dan Elizabeth juga telah merespon. Langsung lanjut aja untuk jawaban berikutnya. Aku izin jawab pertanyaan Konita ya. Pertanyaan Konita itu, apakah klaim bahwa matematika sepenuhnya didasarkan pada logika dan bukti deduktif masih relevan dalam konteks matematika modern? Matematika modern telah berkembang pesat dan mencakup berbagai bidang yang kompleks. Beberapa bidang seperti teori probabilitas dan statistika melibatkan ketidakpastian dan pendekatan empiris. Apakah pendekatan ini mengurangi sifat pasti matematika seperti yang dijelaskan dalam PPT atau teks? Nah, jawaban dari kelompok 4 itu, klaim bahwa matematika sepenuhnya berbasis logika dan bukti deduktif masih relevan, tetapi tidak mencakup seluruh matematika modern. Bidang seperti probabilitas dan statistika itu menggunakan pendekatan empiris untuk menangani ketidakpastian. Namun tetap berlandaskan struktur yang logis. Nah, karena hal ini matematika tetap mempertahankan sifat pastinya, tetapi tetap berkembang untuk mencakup metode yang lebih fleksibel dan sesuai dengan realitas yang kompleks. Untuk Konita udah cukup dong. Udah, makasih Mela. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Tiara. Yang pertanyaannya itu, bagaimana kritik terhadap pandangan absolut matematika ini dapat mempengaruhi cara kita untuk memahami hubungan antara matematika dan dunia nyata? Jawaban dari kelompok kami itu, kritik terhadap pandangan absolut dalam matematika itu menunjukkan bahwa matematika itu bukan sistem mutlak, melainkan model yang berkembang dari pengalaman manusia. Ini juga mengubah cara kita melihat matematika sebagai alat yang fleksibel dan dipengaruhi oleh budaya serta teknologi, bukan sesuatu yang terisolasi dari dunia nyata. Apakah cukup, Bu Tiara? Ya, saya setuju dengan pendapatnya ya. Jadi secara matematika itu secara absolutnya itu kan memang sistem yang tidak tetap
gitu ya, kita tahu bahwa dia tidak berubah gitu. Nah, dengan adanya kritik ini yang membuat matematika ini malah jadi berubah. Maksudnya berubah ini adalah menyesuaikan dengan kehidupan atau fenomena-fenomena baru yang ada di alam ini. Kalau kita bisa kaitkan sama ilmu fisika, matematika ini jadinya lebih berkembang. Berkembangnya yaitu sebagai pendukung dari perkembangan ilmu fisika, ilmu teknik gitu. Jadi dengan adanya kritik terhadap matematika ini malah membuat si matematika ini menjadi berkembang gitu ya. Di materi ini mungkin saya sendiri merasa agak sedikit sulit ya, agak membingungkan juga gitu ya terkait dengan hal-hal ini. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Oke, baik, silahkan diteruskan jika ada yang masih dijawab oleh kelompok 4. Oke, saya lanjut jawab pertanyaan dari Afifa ya. Saya dan Mela. Oke, pertanyaan Afifa itu bagaimana kalau misalnya matematika ini ternyata sistem formal yang nggak punya makna atau tidak mempunyai makna? Apakah ada sistem matematika lain yang mungkin cocok untuk masa yang akan datang? Jawaban dari kelompok kami itu, jika matematika dianggap sebagai sistem formal tanpa makna, seperti yang dinyatakan oleh David Hilbert dalam pendekatan formalisme, maka matematika hanyalah permainan simbol yang mengikuti aturan tertentu tanpa perlu dikaitkan dengan realitas. Dengan realitas. Contohnya seperti permainan catur dan teka-teki logika. Selama aturan diikuti, kita bisa mengembangkan berbagai teori matematika tanpa mempertimbangkan apakah mereka mencerminkan sesuatu di dunia nyata. Selanjutnya dijawab oleh Mel. Saya izin melanjutkan jawaban dari Azah. Jika matematika benar dianggap sebagai sistem formal tanpa makna, maka kita tuh mungkin perlu mencari cara lain untuk memahami dunia yang lebih intuitif dan aplikatif. Tapi sejauh ini tuh matematika telah terbukti sangat efektif dalam menjelaskan realitas. Sehingga mungkin yang perlu dilakukan tuh bukan menggantikan matematika, tapi memperkaya perspektif kita tentang bagaimana matematika itu berhubungan dengan dunia nyata. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dan juga respon teman-teman dan juga Bu Tiara. Sudah berakhir sudah presentasi dari kelompok 4. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk Afifa bagaimana? Apakah sudah kejawab? Udah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Afifa atas responnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Ya, terima kasih untuk moderator juga Notulen yang sudah memfasilitasi presentasi hari ini. Oke, jadi hari ini kita sudah melakukan presentasi yang terkait dengan ilmu alam, kemudian ilmu sosial, lalu kita berbicara di kaitan dengan kritik terhadap matematika itu sendiri. Nah, ini sebelumnya saya mau lihat dulu penanggalan di tanggal, ini kan tanggal 24 ya, minggu depan libur, terus tanggal 7 juga masih libur. Nah, di tanggal 14 kebetulan saya juga tidak bisa masuk gitu. Jadi nanti ini kelompok 5 ya berarti ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4, ada berapa kelompok lagi yang belum? 2 lagi ya? Sampai UTS. Coba lihat dulu sebentar. Saya sambil lihat dulu.
Oke, coba lihat dulu. Ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, betul. Berarti 2 kelompok lagi ya. 2 kelompok lagi untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, nanti sistemnya sama seperti ini. Ya, jadi karena tanggal 14 ini saya juga tidak bisa hadir, maka nanti untuk 2 kelompok terakhir akan dipresentasikan di tanggal 21. Begitu ya. Jadi sebelum UTS nih di tanggal 21 ya. Minggu depannya kan minggu UTS ya, tanggal 28 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Ibu, saya izin bertanya terkait pertemuan hari ini, Bu. Hmm. Dihitung sebagai satu pertemuan atau 2 pertemuan ya, Bu? Kalau hari ini tuh berarti. Hari ini berarti dihitung sebagai 2 pertemuan aja. 2, jadi kayak pertemuan ketiga, pertemuan keempat sama 5 gitu ya, Bu? Betul. Nah, nanti yang di tanggal 21 juga dijadikan 2 pertemuan aja gitu. Jadi kita tidak perlu ada kuliah pengganti gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, untuk Kayla juga nanti tanggalnya disesuaikan aja ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya tutup saja perkuliahan hari ini. Kalian siap-siap ya yang mau mudik, ya, mau libur panjang nih lumayan, ada 2 minggu ya libur. Selamat Lebaran untuk semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Sekian dari saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, Bu. Iya. Bu.